life? I think I can very safely say, as naive as it sounds now, having gone through this learning curve in the past year and a half, I did not have any understanding of just what it would be like. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia kerajaan, Pangeran Harry mengambil langkah berani dan tak terduga yang mengguncang monarki serta menarik perhatian global. Meghan Markle, yang tampak sangat terharu, akhirnya membuka suara dengan penuh kekaguman dan penghormatan terhadap sikap tegas sang suami. Apa sebenarnya yang dilakukan Harry hingga membuat para orang dalam istana pun terdiam? Dan mengapa reaksi tulus Meghan menjadi sorotan utama di seluruh dunia? Ini bukan sekadar drama kerajaan biasa, melainkan sebuah perubahan besar yang mengubah permainan. Mari kita telusuri kisah lengkap di balik keputusan mengejutkan Harry dan respons kuat dari Meghan. Dalam beberapa bulan terakhir, Pangeran Harry melakukan sejumlah kunjungan singkat dan hampir tidak terlihat ke Inggris. Kunjungan-kunjungan ini berlangsung tanpa sorotan dan kemeriahan yang biasanya menyertai anggota keluarga kerajaan. Namun di balik penampilan yang sederhana itu, ada banyak hal yang sebenarnya sedang terjadi. Harry, yang dulu menjadi pusat perhatian kerajaan, tampak bertekad untuk menjauh dari sorotan. Ia menghadiri acara amal dengan tenang, menghindari liputan media, dan mengadakan pertemuan tertutup dengan ayah serta saudaranya. Yang membuat kunjungan ini semakin menarik adalah ketidakhadiran Meghan Markle. Bagi seseorang yang selama ini selalu setia mendampingi Harry dalam suka dan duka, ketidakhadirannya menimbulkan banyak spekulasi dari media, analis kerajaan, hingga pengamat biasa. Apakah ada perubahan dalam hubungan Harry dan Meghan? Apakah ini tanda adanya masalah pribadi atau justru strategi baru? Harry, yang dikenal sangat melindungi dan mendukung Meghan, kini tampak menangani urusan kerajaan sendirian. Waktu kunjungan ini juga sangat menarik. Karena bertepatan dengan peluncuran ulang merek gaya hidup Meghan, sebuah babak baru yang ambisius dan erat kaitannya dengan citra publiknya sebagai Duchess of Sussex. Harry mengambil langkah hukum yang mengubah aturan penggunaan gelar Sussex, yang berdampak langsung pada rencana Meghan. Merek yang selama ini menggabungkan pesona kerajaan dengan identitas modern Meghan mendadak menghadapi hambatan tak terduga. Untuk memahami dampaknya, penting mengetahui bagaimana sistem kerajaan bekerja. Ketika Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan, Harry tetap memegang gelar Duke of Sussex, namun dengan batasan tertentu. Ia tidak lagi bisa mewakili monarki, mengenakan seragam militer dalam acara resmi, atau menjalankan tugas kerajaan formal. Meski begitu, keduanya tetap menggunakan merek Sussex secara informal untuk buku, podcast, dan usaha bisnis. Namun, langkah hukum terbaru Harry tampaknya memperketat celah tersebut. Pembatasan mendadak ini mengubah segalanya bagi Meghan, menimbulkan keraguan terhadap masa depan mereknya, dan mempertanyakan sejauh mana kebebasan yang dimilikinya untuk menggunakan nama kerajaan. Beberapa orang dalam lingkaran kerajaan melihat langkah ini sebagai tanda Harry mulai menjauh dari tujuan bersama mereka. Ada pula yang menilai ini sebagai proses pertumbuhan pribadi Harry, yang mungkin sedang mencari jati diri di luar institusi kerajaan dan merek yang mereka bangun bersama. Di California, orang-orang terdekat mulai melihat perubahan pada pasangan ini. Harry tampak semakin tertutup, terbebani oleh tantangan hukum, sorotan media, dan beban emosional dari pilihannya. Sementara Meghan terlihat fokus dan optimis, terus meluncurkan proyek baru dan menjaga citra publiknya dengan percaya diri. Kontras ini sangat mencolok. Satu pihak mundur dari sorotan, sementara yang lain terus maju. Setelah Harry mengambil langkah hukum tanpa memberitahu Meghan terlebih dahulu, respons awal Meghan adalah diam. Namun, diamnya bukanlah tanda ketenangan. Di kediaman mewah mereka di Montecito, suasana jauh dari damai. Menurut sumber dalam, Meghan tampak gelisah, berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain, sambil berbicara dengan pengacaranya, mencari kejelasan dan arahan. Bagi Meghan, ini bukan sekadar langkah hukum pribadi, melainkan sebuah pelanggaran kepercayaan. Selama ini, mereka selalu tampil sebagai tim yang solid, dengan wawancara yang terkoordinasi dan penampilan publik yang serasi. Keputusan Harry yang diambil sendiri ini seperti retakan yang membelah citra mereka yang selama ini dibangun dengan hati-hati. Meghan tidak hanya menghadapi implikasi hukum, tetapi juga beban emosional karena merasa dikesampingkan. Alih-alih langsung bereaksi di media sosial atau mengeluarkan pernyataan keras, Meghan memilih merespons dengan cara yang tenang dan strategis. Meghan menyampaikan pesan singkat namun penuh makna melalui jurnalis terpercaya. Kata-katanya tenang, namun penuh kekuatan.
Ia tidak lagi memerlukan gelar kerajaan untuk menyuarakan kebenarannya. Kini, Meghan siap berbicara atas nama dirinya sendiri, dengan syarat dan cara yang ia tentukan. Pesan sederhana ini bukan hanya menanggapi tindakan Harry, tetapi mengubah arah pembicaraan secara total. Dari langkah hukum yang awalnya bersifat pribadi, kini berubah menjadi titik persimpangan publik. Apakah ini langkah awal menuju perpecahan yang lebih dalam? Atau justru Meghan yang mulai membuka babak baru yang lebih mandiri? Spekulasi pun merebak dengan cepat. Bisik-bisik tentang memoir yang dulu hanya angan-angan mulai terdengar lebih nyata. Orang-orang terdekat Meghan mengungkapkan bahwa ia sudah mempertimbangkan hal ini selama berbulan-bulan. Setelah kontrak Spotify-nya selesai dan perhatian media bergeser, memoir pribadi menjadi sangat mungkin dan tepat waktu. Memoir ini akan menjadi cara Meghan untuk merebut kembali suaranya, menceritakan kisahnya tanpa filter atau campur tangan. Terutama di tengah pertanyaan tentang kesetiaan Harry dan masa depan mereka sebagai pasangan. Meski badai emosi melanda, Meghan tidak bertindak gegabah. Teman-temannya menggambarkannya sebagai sosok yang tenang, fokus, dan sangat penuh perhitungan. Ia menunda penampilan publik dan proyek bisnis, memilih untuk merenung dan mengurus urusan hukum. Ia mengandalkan dukungan ibunya, Doria Ragland, serta meluangkan waktu untuk merefleksikan perjalanan hidupnya, dari masa kecil hingga pengalaman di keluarga kerajaan. Kini, dengan perubahan terbaru ini, Meghan bersiap kembali ke sorotan, namun dengan tujuan yang berbeda. Diamnya bukan tanda kelemahan, melainkan strategi. Meski langkah Harry mengguncang fondasi kebersamaan mereka, Meghan tidak runtuh. Ia bangkit, siap mengendalikan narasi dan menceritakan kisahnya bukan sebagai bagian dari pasangan, melainkan sebagai wanita yang merebut kembali kebenarannya. Bagaimana semuanya bermula? Mari kita lihat kilas balik perjalanan mereka. Dari gemerlap Hollywood ke megahnya Kastil Windsor, kisah cinta kerajaan ini dimulai. Pada tahun 2016, dunia terpukau saat dua kehidupan yang sangat berbeda bertemu secara tak terduga. Meghan Markle, seorang aktris Amerika sukses yang dikenal lewat drama hukum Suits, bertemu dengan Pangeran Harry, putra bungsu Raja Charles yang penuh semangat dan pesona. Pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan diatur oleh teman bersama. Namun, hasilnya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang dengan cepat, penuh kesegaran, kegembiraan, dan keajaiban. Ini bukan sekadar kisah cinta, melainkan pertemuan dua dunia yang berbeda. Glamour modern Hollywood dan tradisi mendalam keluarga kerajaan Inggris. Hubungan mereka menjadi sorotan global. Meghan, dengan keanggunan, kecerdasan, dan sikap rendah, hati dan memasuki dunia kerajaan dengan penuh percaya diri dan tujuan. Meski menjalankan tugas kerajaan, ia tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai wanita mandiri yang memiliki suara dan misi. Pada bulan Mei 2018, kisah cinta mereka mencapai puncak yang memukau. Pernikahan kerajaan yang tiada. Duanya bertempat di Kapel St. George yang bersejarah di Kastil Windsor, upacara mereka memadukan tradisi dan modernitas secara sempurna. Jutaan orang di seluruh dunia menyaksikan momen ini. Meghan tampil memukau dengan gaun sederhana namun elegan, karya Claire Waight Keller. Gaun itu berbicara banyak tanpa kata, melambangkan perpaduan warisan dan langkah berani menuju masa depan. Sebagai pasangan suami istri, mereka menjadi duta global untuk berbagai kebaikan. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia, bertemu dengan berbagai kalangan, dan memperjuangkan isu-isu penting seperti kesehatan mental, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Ketika mereka mengumumkan kelahiran anak pertama mereka, Archie, kisah mereka terasa lengkap, seperti dongeng yang sempurna. Namun, di balik senyum hangat dan penampilan anggun, kehidupan mereka tidak sesempurna yang terlihat. Tekanan media yang intens, pengawasan ketat, dan tuntutan untuk mengikuti tradisi berabad-abad mulai menggerogoti kebahagiaan mereka. Sorotan yang dulu memuja kini berubah menjadi kritik yang tak henti-hentinya. Kisah cinta yang indah itu mulai membuka babak emosional, yang rumit, penuh dengan pilihan sulit dan keberanian untuk menjaga kesejahteraan diri. Perjalanan mereka, yang dimulai dengan harapan dan semangat, akhirnya membawa pada keputusan berani yang mengejutkan dunia. Mundur dari tugas kerajaan untuk membangun kehidupan baru dengan cara mereka sendiri. Ini bukan akhir dongeng yang diharapkan banyak orang, tapi mungkin sesuatu yang lebih nyata. Sebuah pengingat bahwa cinta, sekental apapun keajaibannya, harus mampu bertahan di tengah tekanan, pengorbanan, dan pencarian kedamaian pribadi. Pada kenyataannya, pasangan ini harus mengundurkan diri dari tugas-tugas kerajaan mereka.
Apa yang menyebabkan mereka memutuskan untuk meninggalkan istana kerajaan? Mari kita ungkap di balik tembok istana. Ketika Meghan Markle melangkah ke dunia, kerajaan yang gemerlap, sambutan hangat yang diterimanya segera berubah menjadi badai tajuk berita dan gosip. Awalnya, dunia tampak terpesona dengan ide seorang aktris Amerika berdarah campuran yang modern bergabung dengan monarki Inggris yang kuno. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum sorotan berubah menjadi tajam dan tidak ramah. Banyak tuduhan mulai beredar, terutama klaim bahwa Meghan telah melakukan intimidasi terhadap staf istana. Benar atau tidak, rumor ini memicu perdebatan sengit di mana-mana. Masyarakat terbagi. Sebagian melihat Meghan sebagai wanita percaya diri dan berani yang menjadi sasaran tidak adil, sementara yang lain menganggapnya sebagai kekuatan pengganggu yang menantang tradisi yang sudah lama ada. Di balik kemewahan kehidupan kerajaan, Meghan menghadapi tekanan yang sangat besar. Setiap langkahnya dianalisis, setiap kata dipilah-pilah oleh media tabloid dan para kritikus. Terjebak di antara aturan ketat protokol kerajaan dan sorotan tanpa henti dari media, ia berjuang untuk menemukan suaranya. Apa yang dilihat publik hanyalah sekilas dari beban emosional yang dialami Meghan dan suaminya, Pangeran Harry. Di dalam, pasangan ini menghadapi pilihan yang menyakitkan. Tetap berada dalam lingkaran kerajaan dan bertahan, atau meninggalkan semuanya dan mengambil risiko. Kemudian datanglah pengumuman yang mengejutkan dunia. Pada bulan Januari 2020, Meghan dan Harry mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari tugas-tugas kerajaan. Keputusan ini kemudian dikenal dengan sebutan Megxit. Berita ini mengguncang dunia seperti gempa bumi. Sebagian orang memuji mereka karena mengambil kendali atas hidup mereka, menyebutnya langkah berani dan perlu. Namun, ada juga yang menuduh mereka mengkhianati mahkota. Apakah ini lompatan berani menuju kebebasan atau tindakan pemberontakan yang egois? Pertanyaan itu masih menjadi perdebatan hingga kini. Memilih kehidupan baru ribuan mil jauhnya, pasangan ini berkemas dan pindah ke California. Hilang sudah kastil-kastil berusia berabad-abad dan upacara formal. Sebagai gantinya, datanglah sinar matahari, pohon palem, dan kesempatan untuk memulai kembali. Ini bukan sekadar perubahan pemandangan, melainkan sebuah reinventasi total. Meghan dan Harry mendirikan Archewell, sebuah yayasan yang berfokus pada kasih sayang, komunitas, dan menciptakan perubahan bermakna. Mereka menandatangani kemitraan besar dengan Netflix dan Spotify, mengambil peran baru sebagai pendongeng, produser, dan advokat. Di tengah membangun kehidupan baru mereka, keluarga mereka bertambah. Pada tahun 2021, mereka menyambut seorang putri bernama Liet Diana. Namanya merupakan penghormatan yang menyentuh hati kepada sang ratu yang memiliki julukan masa kecil Liet dan juga kepada ibu Harry yang telah meninggal, Putri Diana. Dalam nama itu, terasa benang merah yang menghubungkan masa lalu mereka dengan masa depan. Perjalanan Meghan dan Harry jauh dari kata biasa. Ini adalah kisah cinta, perjuangan, dan transformasi di bawah sorotan paling keras yang bisa dibayangkan. Dengan meninggalkan naskah kerajaan, mereka menulis ulang cerita mereka sendiri. Apakah mereka dikagumi atau dikritik? Satu hal yang jelas, kisah mereka belum berakhir dan dunia masih terus mengamatinya. Perjalanan hidup yang selama ini membentuk dirinya kini justru menjadi hal yang dipertanyakan. Momen penting dalam konflik ini terjadi saat KTT Sandringham, sebuah pertemuan keluarga yang sangat krusial, di mana Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles, dan Pangeran William bergabung dengan Harry untuk menyepakati ketentuan terkait kepergian Harry dan Meghan dari kehidupan kerajaan. Pertemuan tersebut bukan sekadar titik balik pribadi, melainkan menandai perubahan mendasar di inti monarki itu sendiri. Apa yang Meghan ungkapkan dalam episode ini lebih dari sekadar rasa sakit hati atau hilangnya persahabatan. Ini adalah tentang transformasi. Tentang apa yang terjadi ketika seseorang memilih jalan baru yang tidak mengikuti tradisi dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan ini juga tentang harga mahal yang seringkali harus dibayar untuk pertumbuhan, kejujuran, dan keberanian untuk melepaskan apa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, Harry membuka tabir realitas kerajaan yang semakin memperdalam perpecahan di dalam keluarga kerajaan. Mari kita telusuri lebih dalam pengungkapan Meghan dan Harry, terutama dalam wawancara bersama Oprah Winfrey yang bersejarah. Pada bulan Maret 2021, dunia berhenti sejenak untuk mendengarkan saat Meghan Markle dan Pangeran Harry duduk bersama Oprah dalam sebuah wawancara yang membuka mata banyak orang. Wawancara itu bukan sekadar obrolan biasa, melainkan kisah yang tulus dan mengungkapkan kenyataan hidup di balik gerbang istana.
Untuk pertama kalinya, pasangan ini membuka tirai kerajaan dan membagikan kebenaran mereka secara jujur dan tanpa filter. Meghan berbicara dengan kejujuran dan kerentanan tentang perjuangan sunyi yang dihadapinya sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris. Ia mengungkapkan bagaimana ia berjuang melawan rasa kesepian dan keputusasaan, bahkan mengakui pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Pengakuan ini menghancurkan citra dongeng yang selama ini banyak orang pegang tentang kehidupan kerajaan dan menggambarkan seorang wanita yang berjuang untuk didengar, dilihat, dan didukung. Meskipun dikelilingi kemewahan, Meghan merasa terperangkap dan kesepian. Suaranya teredam dalam sistem yang lebih mengutamakan tradisi daripada kesejahteraan. Salah satu bagian paling mengejutkan dari wawancara itu adalah pengungkapan pengalaman mereka menghadapi rasisme. Meghan dan Harry membocorkan percakapan menyakitkan di dalam lingkungan kerajaan tentang kemungkinan warna kulit anak mereka yang belum lahir, Archie, yang mungkin akan gelap. Pengungkapan ini mengejutkan penonton di seluruh dunia dan memicu diskusi, mendesak tentang ras, privilege, dan prasangka, percakapan yang sudah lama tertunda. Wawancara ini membakar semangat diskusi global. Orang-orang mulai berbicara lebih terbuka tentang kesehatan mental dan mempertanyakan anggapan bahwa kehidupan kerajaan selalu identik dengan kebahagiaan. Namun, tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Banyak yang memuji keberanian dan kejujuran Meghan dan Harry, tetapi ada juga yang mengkritik mereka karena membawa masalah keluarga pribadi ke ranah publik. Wawancara ini tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga memperjelas garis pemisah, memperdalam perpecahan baik di dalam keluarga kerajaan maupun di antara masyarakat umum. Meski demikian, Meghan dan Harry tidak membiarkan kritik menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka mengubah rasa sakit itu menjadi tujuan hidup. Mereka mundur dari tugas kerajaan dan mulai membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri, di mana mereka bisa melindungi keluarga dan memperjuangkan apa yang mereka yakini. Harry melanjutkan kerja kerasnya dengan Invictus Games, mendukung para anggota militer yang terluka, sementara Meghan menjadi suara kuat untuk kesehatan mental dan keadilan sosial. Bersama-sama, mereka membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang penuh cinta, kebebasan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Seiring perjalanan mereka ke depan, Meghan dan Harry sedang menulis ulang definisi kerajaan untuk dunia modern. Mereka bukan hanya simbol privilege tetapi juga advokat perubahan, orang tua yang mencari kehidupan normal, dan individu yang bertekad menyembuhkan luka masa lalu. Perjalanan ini belum selesai, dan dunia terus mengamati dengan penuh rasa ingin tahu kemana arah selanjutnya. Satu hal yang jelas, kisah ini melampaui mahkota dan istana. Ini adalah cerita kemanusiaan yang dalam, berani, dan belum usai. Mengenai masa depan gelar kerajaan, gelar-gelar tersebut bukan sekadar label mewah, melainkan membawa sejarah, identitas, dan otoritas. Bagi Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex, gelar mereka dulu melambangkan prestis dan rasa memiliki. Namun seiring waktu, gelar itu menjadi sumber kontroversi dan ketidakpastian. Kini, beredar rumor bahwa gelar tersebut bisa dicabut, bukan atas kemauan mereka, melainkan melalui kekuatan hukum baru yang diusulkan oleh para politisi, mencerminkan ketidaknyamanan yang semakin besar terhadap penggunaan gelar kerajaan tanpa menjalankan tugas tradisional. Ketika Harry dan Meghan mundur dari peran resmi kerajaan pada tahun 2020, Ratu Elizabeth menangani situasi tersebut dengan diplomasi, membiarkan mereka mempertahankan gelar namun menghapus gaya yang mulia dari nama mereka. Tujuannya adalah mencari jalan tengah, menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan tanpa tanggung jawab formal. Namun, opini publik, terutama di Inggris, mulai berubah. Skeptisisme meningkat dengan kritik yang menuduh pasangan ini memanfaatkan status kerajaan untuk keuntungan pribadi sambil secara terbuka mengkritik monarki. Meghan menghadapi posisi yang sangat rentan. Identitasnya setelah meninggalkan kerajaan sangat terkait dengan gelar Duchess of Sussex, simbol kekuatan dan transformasi. Kehilangan gelar ini tidak hanya akan mengurangi profil publiknya, tetapi juga menjadi pukulan emosional, seolah-olah menandakan penolakan dari institusi yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Keputusan Meghan untuk berbicara secara terbuka akan memberikan dampak yang jauh melampaui dirinya sendiri, bahkan memengaruhi rasa warisan dan sejarah yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Jika Harry kehilangan gelarnya, hal ini akan menjadi simbolik dari sebuah kehilangan besar yang memperlebar jarak dalam hubungan kerajaan mereka. Sementara itu, memoir Meghan yang kabarnya berjudul Catatan Pribadi.
sekali berpotensi mengungkapkan detail-detail pribadi yang selama ini tersembunyi, yang bisa mengubah persepsi publik dan menantang citra monarki. Memoir ini juga berpotensi membuka kebenaran-kebenaran yang belum pernah terungkap tentang pengalaman Meghan di lingkungan kerajaan. Keduanya kini menghadapi pengawasan yang semakin ketat di tengah konsekuensi yang terus berkembang. Istana pun bersiap menghadapi dampak dari situasi ini. Para pengacara sedang meninjau kembali perjanjian kerahasiaan dan staf diingatkan untuk tetap menjaga kerahasiaan. Pengungkapan Meghan bisa membuka luka lama, terutama yang pernah diungkapkan Harry dalam memoarnya yang laris, Cadangan. Waktu yang dipilih sangat krusial. Raja Charles sedang bekerja keras untuk menjaga relevansi monarki di dunia yang terus berubah dengan cepat. Pangeran William bersiap mengambil lebih banyak tanggung jawab, sementara perhatian publik terhadap kesehatan Kate Middleton menambah tekanan pada keluarga kerajaan. Harry memilih untuk tetap diam, mungkin menunggu langkah selanjutnya dari Meghan, dengan ketidakpastian apakah krisis ini akan mempererat hubungan mereka atau justru semakin menjauhkan. Yang jelas, keputusan Meghan untuk berbicara bukan karena kemarahan, melainkan dengan tujuan yang jelas menandai babak baru dalam kisah mereka. Ini adalah cerita tentang merebut kembali suara, mendefinisikan ulang identitas, dan menavigasi keseimbangan yang rumit antara kebenaran pribadi dan warisan publik. Dunia kini menyaksikan dengan penuh perhatian, bertanya-tanya bagaimana keluarga kerajaan akan merespons. Apakah Harry dan Meghan akan mempertahankan gelar mereka? Apa arti semua ini bagi masa depan monarki yang dulu tampak tak tersentuh? Di tengah rumor, spekulasi, dan pertarungan hukum, satu hal yang pasti. Narasi telah berubah selamanya dan cerita ini masih jauh dari selesai. Bagaimana menurut Anda reaksi Meghan terhadap langkah Harry dalam dunia kerajaan? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar tidak ketinggalan update terbaru.